Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teks narasi dan paragraf di bahasa Sunda. Baik, langsung saja. Ini ada wacana narasi ya. Apa itu wacana narasi? Wacana narasi nyaeta wacana anu eusina ngebrehkeun lumangsungna runtuyan peristiwa atawa kejadian. Boh nu sifatna nyata atawa rekaan. Ku kituna wacana narasi mah eusina bisa faktual, bisa oge fiksional. Jadi teks narasi ini adalah wacana yang isinya menunjukkan langsungnya rentetan peristiwa ya atau kejadian. Apa sifatnya itu rekaan ataupun nyata ya. Biasanya ini ada kaitannya dengan novel ya yang minggu kemarin Bapak bahas itu ya, ada kaitannya dengan itu. Oke, kita lanjutkan. Terus wacana faktual contohna wae biografi atau autobiografi. Nah, dalam narasi di sini kan ada yang faktual ya, ada juga fiksional ya isinya itu. Nah, yang wacana faktual contohnya ada di biografi ya ataupun autobiografi. Itu jenis narasinya, biasanya ada di situ. Ya, yang jenis wacana faktual, yang isinya faktual. Dan selanjutnya wacana fiksional sini contohnya ya seperti karya sastra, starpon, novel ya, dongeng, fiksi mini. Nah, itu fiksional ya, jadi fiksi begitu ya. Coba aja kalian misalkan di novel saja, kalau kalian lihat ya novel versi bahasa Indonesia ya, itu kan ada unsur fiksinya juga gitu isinya ya. Kejadiannya itu jadi mungkin apakah itu benar atau tidak ya gitu ya, kebenarannya apakah ada atau enggak begitu ya, itu fiksi ya, atau bisa juga hayalan begitu kan, cerita hayalan lah begitu. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah di wacana narasi ini biasanya narasi sok dilarakeun biasanya fiksi ya narasi ya sok dilarakeun pikeun paragraf ya, biasanya suka ditempatkan dalam paragraf ya. Narasi ini kenapa lantaran anu bisa murni nyaritakeun peristiwa ngan ukur paragraf, karena yang bisa murni menceritakan rentetan peristiwa ya yaitu paragraf. Oke, nah dalam sebuah narasi pasti ada beberapa paragraf ya, bahkan panjang-panjang gitu ya, itu udah apalagi dalam novel itu udah biasa ya, panjang-panjang, ada satu buku mungkin ya kalau novel. Oke, kita lanjutkan. Nah, pikiran utama di paragraf. Sekarang pikiran utama di paragraf ya, ini dari narasi ini seperti apa? Oke, ciri utama paragraf teh lain panjang pondokna atau area saeutikna kalimat ya. Jadi ciri utama paragraf itu bukan panjang pendeknya atau banyaknya kalimat, tapi aya henteuna pikiran atau gagasan utama. Tapi ada atau tidaknya ya pikiran atau gagasan utama dalam paragraf itu. Misalkan hiji paragraf kudu ngandung hiji gagasan utama. Jadi satu paragraf misalkan harus mengandung unsur satu gagasan utama. Nah, itu. Oke. Nurutkeun cicingna paragraf utama, kalau kita perhatikan tempatnya paragraf utama aya beberapa paragraf. Ada beberapa paragraf ya. Nah, di bahasa Sunda di sini mungkin sama dengan bahasa Indonesia, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif?
Nyaeta paragraf anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal paragraf. Catat ini ya. Di paragraf deduktif nyaeta paragraf anu kalimah jeung pikiran utamanya aya di awal paragraf. Biasanya ya paragraf yang kalimatnya atau pikiran utamanya ya, di awal paragraf ya. Tuh. Selanjutnya, paragraf induktif nyaeta paragraf anu kalimat jeung pikiran utamana aya di tungtung paragraf. Biasanya pikiran utamanya ya dalam paragraf tersebut ada di tungtung paragraf, di akhir paragraf biasanya. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya paragraf campuran nyaeta paragraf anu kalimat jeung pikiran utamana aya di awal jeung di tungtung paragraf. Nah, kalau contoh nih pikiran utamanya ya ada di awal, bisa juga di tungtung paragraf, di campuran lah seperti itu. Nah, seperti apa sih Pak contohnya? Nah, kita lihat di sini. Oke. Ada contoh paragraf sih, paragraf deduktif nih contohnya, misalkan ini Bapak tulis simpel saja supaya memudahkan kalian ya. Sebenarnya masih ada ya kata-katanya panjang ya, tapi Bapak persimpel saja lah. Nah, seperti contoh sini, ari cai sumber, ini contoh paragraf deduktif ya. Ari cai sumber utamana ti alam. Ku kituna alam ulah dirusak. Ari cai, cai itu air ya. Cai itu sumber utamanya dari alam. Oleh karena itu ya, ku kituna itu alam ulah dirusak, alam jangan dirusak. Nah, itu termasuk dalam paragraf deduktif. Yang tadi ya, pengertian paragraf deduktif itu kalimat atau pikiran utamanya di awal paragraf ya gitu. Nah, selanjutnya paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Dalam bahasa Sunda di sini contohnya ya, ini misalkan rengse barudak ngalagu Indonesia Raya bareng jeung eureuna tiluan ngerek bendera nepi ka puncak tiang. Oke. Kalau di Indonesia kan nih setelah anak-anak menyanyikan Indonesia Raya dan 3 orang ya bersamaan itu menarik bendera sampai ke tiang. Ini induknya gitu kan. Ini begitu. Jadi di sini pengertian induk itu kalimat jeung pikiran utama aya di paragraf. Jadi kalau di ini kan begini ya, di sekaligusan di sekaligusin begitu ya paragrafnya. Kalau yang ini kan ari cai sumber utama ti alam, ku kituna aya tapinya ya. Ku kituna ya, oleh karena itu begitu. Nah, ada oleh karena itu gitu kan. Alam ulah dirusak. Air itu sumber utamanya di alam. Ku kituna ya, oleh karena itu alam jangan dirusak. Ini disebut paragraf deduktif, berbeda dengan paragraf induktif. Ya. Jadi setelah selesai ya, anak-anak menyanyikan Indonesia Raya, yang bertiga ini petugas upacara ini menarik bendera sampai ke puncak. Nah, beda ya dengan kalimat yang deduktif. Nah, ini yang disebut dengan paragraf induktif ya. Nah, jadi dari diceritainnya itu sampai akhirnya jelas begitu. Nah, gitu ya. Kalau ini kayak seperti ya yang paragraf itu seperti oleh karena itu alam dirusak. Nah, jadi ada seperti pengecualian gitu. Jadi jangan sampai dirusak gitu. Makanya jangan sampai dirusak. Nah, gitu. Air itu sumber utamanya dari alam, makanya jangan sampai dirusak. Nah, jadi seperti itulah. Jadi gambarannya. Oke, paragraf campuran. Nah, kalau paragraf campuran ini ya gabungan ya. Nah, paragraf induktif dan paragraf deduktif. Maksudnya ada di sini ya. Seperti sini misalkan kalakuan urang pasisian dina bulan puasa beda pisan jeung kalakuan urang dayeuh. Di pasian mah dina bulan eta tara aya nu digarawe beda jeung urang dayeuh loba nu digarawe najan bulan puasa ge.
Jadi kelakuan orang-orang pasisian ya pada bulan puasa beda banget ya, atau beda pisan, beda banget sama kelakuan orang-orang dayeuh ya, tempat di dayeuh itu ya. Kalau orang pasisian mah ya bulan puasa itu tidak ada yang bekerja. Beda dengan orang dayeuh dan berbeda dengan orang dayeuh. Malah mereka banyak yang bekerja walaupun bulan puasa. Oke, jadi paham ya. Oke, intinya kalian bisa baca-baca lagi banyak ya di internet. Pengertian bahasa Indonesianya aja dulu. Nanti kita larapkan ke bahasa Sunda. Nanti kalau di soal PTS ya menemukan pengertian paragraf itu apa, itu apa, kalian perhatikan ya dalam bahasa Sundanya begitu, versi pengertian dalam bahasa Sundanya. Jangan versi pengertian dalam bahasa Indonesianya. Nah, karena nanti di soal ya biasanya gitu kan yang sering muncul ya semuanya kalau bahasa Sunda ya Sunda gitu, baik dari pengertian ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini tolong dicatat ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan ya mengenai tentang wacana narasi ya, atau narasi dan paragraf gitu. Nah, biasanya ini sering kalian jumpai di novel ya. Coba kalian kalau misalkan lihat di novel-novel Sunda ya bisa cari di internet ya, format PDF di situ biasanya banyaknya di situ ya. Itu narasi ya, dikain dari awal sampai akhir gitu. Cuma di situ ada terdiri beberapa paragraf gitu. Ada yang tadi paragraf deduktif ya, paragraf induktif atau paragraf campuran. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, Bapak rasa cukup ya. Upami ayat pertarosan bisa langsung kirim email ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian kirim email ke Bapak, selalu Bapak jawab ya. Dan selanjutnya jangan lupa untuk PTS ya, kisi-kisinya yang pertama ini kalian catat ya, yaitu tentang girang acara. Yang kedua biantara ya, atau pidato, tolong dihafalkan ya, di rumah. Yang ketiga bahasa loma dan bahasa lemes. Yang keempat teks deskripsi ya, diberi pengertiannya dan lain-lain ya, unsur-unsurnya seperti apa. Terus novel ya, yang ke 5 ya novel, terus dan yang keenam terakhir ya narasi dan paragraf. Itu ya dipelajari, diapakan. Kalian kalau ingin lebih simpel banyak ya di internet, tinggal dicari saja pengertian-pengertiannya seperti apa, contoh seperti apa. Insya Allah kalian paham lah. Jadi ada internet itu tolong dimanfaatkan ya. Itu karena sarana informasi ya. Walaupun kalian agak sulit ya di bahasa Sunda, tapi dengan perlahan-lahan belajar ya sedikit demi sedikit insya Allah bisa ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.